Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMP Negeri 1 Padang yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Yesi Usman. Saya Fedia Sapita Yasil. Saya Sonia Cantika Sari. Saya Rivi Amelia. Dan saya Imam Mukhlis. Kami di sini akan melakukan wawancara kepada salah seorang guru yang ada di SMP Negeri 1 Padang. Nah, bertemu lagi bersama saya dan rekan-rekan. Kami di sini sudah berada di SMP Negeri 1 Padang. Di belakang sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Nadia Yulita SPD. Beliau ini merupakan salah seorang guru bidang studi yang ada di SMP Negeri 1 Padang. Beliau mengampu bidang studi IPA. Untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang di belakang. Oke? Isi dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu udah berapa lama nih mengajar menjadi seorang guru? Ngajar menjadi seorang guru. Oke, saya ngajar itu udah dari tahun 2009. Jadi kira-kira udah Sekitar 15 tahun ya, Bu? ya 15 tahun. Tepatnya Februari itu udah 16 tahun. Wah, udah lama ya, udah termasuk lama banget. Nah, kami ini udah lama ya, Bu. Apakah Ibu juga termasuk salah satu guru penggerak yang ada di sini? Guru penggerak ya. Nah, untuk guru penggerak kebetulan saya belum berkesempatan mengikuti program tersebut. Doakan saja mudah-mudahan ada kesempatan mengikuti program yang sama atau program lain yang setara dengan guru penggerak. Amin, semoga bisa ya, Bu, habis ini. Nah, kami pada kesempatan kali ini mau wawancara Ibu untuk terkait tugas. Bisa nanti rekan-rekan saya bertanya kan, Bu? Ya, silakan Ibu Felia. Iya. Nah, terima kasih sebelumnya Bu. Izin bertanya Bu. Sebelumnya kita mau bertanya, sekarang Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 8. Kelas 8. Nah, sekarang kan sudah mau ujian akhir semester Bu. Nah, materi apa yang terakhir dipelajari pada semester ini? Kelas 8 terakhir itu belajar mengenai pesawat sederhana. Tepatnya sudah sampai di bidang miring. Pesawat sederhana. Apa saja tujuan pembelajaran dari materi pesawat sederhana ini? Jadi seperti yang sudah disebutkan itu materinya adalah bidang miring. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran. Capaian itu sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk pertama, peserta didik diharapkan bisa memahami konsep pesawat sederhana pada bidang miring. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan hubungan antara panjang bidang miring dengan gaya yang diberikan. Dan yang terakhir itu peserta didik bisa menemukan alat-alat yang dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bidang miring. Sekarang bagaimana Ibu menyusun tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kemampuan awal siswa yang kita dapatkan dari asesmen. Nah, selanjutnya tuh apakah kemampuan peserta didik saat ini tuh sudah sesuai atau perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang tadi? Sejauh ini kemampuan awal peserta didik ya itu sudah cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Kak Ina. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya lebih lanjut tentang tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Nah, apa alasan Ibu memilih tujuan pembelajaran tersebut dan apa saja pertimbangan dalam menyusun tujuan pembelajaran tersebut? Baiklah, sebagaimana penyusunan tujuan pembelajaran pada umumnya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yaitu yang pertama jelas tadi adalah kemampuan awal peserta didik kita. Yang kedua, kompetensi apa yang ingin kita capai atau kompetensi apa yang kita harapkan dimiliki oleh para peserta didik. Dan terakhir itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Baik, dalam kegiatan pembelajaran pasti ada unjuk kinerja. Unjuk kinerja seperti apa yang Ibu pilih untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi?
Oke, karena ini adalah pembelajarannya saya rancang dengan model pembelajaran problem based learning, di mana para peserta didiknya itu nanti akan bekerja dalam kelompok, mereka akan membuktikan atau menemukan juga, serta nanti akan memecahkan masalah. Jelas, karena berkelompok, mereka perlu nanti melakukan penyelidikan dalam kelompoknya, dan nanti di akhirnya mereka akan melakukan presentasi hasil kerja dalam kelompoknya. Jadi untuk penelitiannya ada presentasi, juga ada kerja dalam kelompok. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Untuk selanjutnya rekan saya akan bertanya kepada Imam. Oke Bu, di sini saya akan bertanya lebih lanjut untuk mengenai penilaian. Nah, pada saat penilaian, kriteria seperti apa yang Ibu gunakan untuk menilai pemahaman peserta didik? Kriteria jelas. Tadi saya sudah sebutkan juga di awal bahwa model yang diambil adalah problem based learning ya. Jadi kriteria penilaian saya nanti jelas apakah permasalahan yang dimunculkan di awal itu sudah bisa dijawab oleh siswa setelah proses pembelajaran. Kalau sudah bisa, berarti mereka sudah bisa dikatakan mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, itu nanti selain dari pertanyaan tadi, juga bisa kriterianya kita ambil dari post-test yang biasanya diberikan di akhir pembelajaran. Jadi pengetahuan mereka itu diuji dengan post-test di akhir pembelajaran. Baik. Nah, selanjutnya dalam melibatkan peserta didik, bagaimana cara Ibu dalam melibatkan seluruh peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran? Nah, ini pertanyaan menarik. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran ini nggak gampang, tapi saya selalu berusaha untuk semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa cara yang bisa saya tempuh. Yang pertama itu adalah pembelajaran itu memang dibawa ke dunia mereka. Artinya apa yang kita ajarkan itu memang kontekstual. Contoh-contohnya itu tidak jauh-jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Terus mereka memang dilibatkan secara penuh. Mereka berkegiatan, mereka tidak hanya mendengarkan, atau kalau istilahnya sekarang studinya adalah student center, jadi berpusat pada mereka, pada peserta didik, bukan lagi teacher center. Baik, terima kasih Bu. Dan mungkin selanjutnya akan disampaikan saudara Arif. Baik Bu, kali ini saya akan melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang seperti yang kita inginkan, di sini bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang bermakna bagi peserta didik? Oke. Menciptakan suasana belajar yang bermakna bagi peserta didik. Peserta didik tentunya harus mendapatkan pengalaman belajar dan suasana belajar yang bermakna bagi mereka. Nah, bagaimana caranya? Sederhana saja bagi saya, itu adalah mereka dilibatkan dalam pembelajaran yang benar-benar kontekstual. Artinya pembelajarannya itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, konteks-konteksnya mereka kenali. Jadi ketika mereka sudah tahu dengan konteksnya, mereka insya Allah akan terlibat secara penuh dalam kegiatan pembelajaran, dan diharapkan nanti ada nilai, ada value, ada makna yang bisa mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut. Oke Bu, berarti pembelajaran kontekstual itu sangatlah diharuskan untuk peserta didik agar mereka tercipta dengan sendirinya pembelajaran yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana pendekatan apa yang Ibu lakukan, yang Ibu pakai? Pendekatan apa yang Ibu pakai dalam proses pembelajaran itu Bu? Pembelajaran kontekstual tentu tidak terlepas dari pendekatan yang juga harus sesuai dengan kata-kata yang saya jelas yang sekarang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus tahu dengan apa saja yang dibutuhkan mereka, kemampuan alat mereka seperti apa, gaya belajar mereka seperti apa. Jadi dengan mengetahui berbagai macam perbedaan atau karakteristik mereka, para peserta didik, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang tentunya bisa melibatkan mereka semua. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami silakan kepada rekan kami, Ici. Nah,
Kan tadi Ibu udah bilang peserta didik itu akan dilibatkan pada saat pembelajaran. Nah, kemungkinan pasti ada peserta didik yang kurang termotivasi dalam belajar. Nah, bagaimana cara Ibu untuk memotivasi peserta didik yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar ini, Bu? Oke, tentu itu sangat memungkinkan sekali. Sangat mungkin kita akan menemui berbagai macam karakter peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ada yang bisa mengikuti dengan sepenuhnya, ada yang mengalami hambatan, bahkan juga ada yang memang nggak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana tipsnya atau bagaimana cara saya? Yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung memang diupayakan kegiatan pembelajaran itu adalah memang yang mereka mau, yang mereka inginkan. Karena tadi sudah disebut juga pembelajaran berdiferensiasi. Ada di situ usaha kita untuk menciptakan berbagai jenis media mungkin yang mereka memang sukai. Yang pertama. Yang kedua, seandainya itu memang juga kita temukan, jelas pendekatan individu, pendampingan individu itu berperan lagi di sana. Bagaimana kita bisa termasuk bagaimana bisa kita membakar kembali semangat mereka, mungkin lewat speaking, lewat jokes, bisa juga candaan-candaan segar yang saya rasa juga butuh dalam kegiatan pembelajaran, biar yang awalnya mereka sudah bosan, awalnya mereka sudah nggak terlalu fokus, bisa kembali fokus ke pembelajaran. Nah, kan ada peserta didik ini sudah mau belajar, sudah mau fokus, akan tetapi ketika ditanya tidak bisa menjawab, atau ketika guru mengajukan apakah ada yang ingin bertanya tapi dia malu untuk bertanya, itu bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, nah itu juga menarik. Jelas juga itu kita akan menemukan para peserta didik yang cenderung pasif, mungkin karena dia malu bertanya, malu mengutarakan pendapat, takut salah, atau memang mereka tidak diberi porsi yang seharusnya, kan apalagi kalau kerja kelompok kan ada yang dominan segala macam. Nah, tugas pertama itu adalah kita harus memastikan mereka dapat porsi masing-masing, mereka terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Kapan perlu mereka diberi tugas individu yang tanggung jawab mereka, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka bisa menjawab, kalaupun jawabannya kurang tepat atau salah, kita tetap memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi kalau menurut saya apresiasi, reward itu penting banget untuk para peserta didik biar mereka makin percaya diri, mau untuk berpendapat dan tidak pasif di kelas. Di reward itu penting. Apresiasi sangat penting. Jadi ini dikasih reward ya Bu untuk anak-anak yang malu bertanya tadi ya kan Bu. Nah, bentuk rewardnya ini apakah dalam bentuk makanan mungkin, apakah bentuk nilai? Gimana? Reward itu banyak sekali, penghargaan, apresiasi itu banyak bentuknya. Tidak hanya makanan, tidak hanya benda, kamu kasih jempol saja sudah keren, benar, terima kasih kamu sudah menjawab, itu juga sudah bentuk reward. Pokoknya apapun yang mereka jawab, berikan umpan balik dari kita dalam bentuk umpan balik positif. Itu akan membangun kepercayaan diri mereka, itu akan menambah semangat lah katakan bagi mereka. Itu jawabannya. Nah, mungkin untuk podcast kali ini atau wawancara kali ini cukup sekian yang dapat kami berikan kepada Ibu. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan bisa mewawancara Ibu secara langsung. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.